Tagihan itu datang 3 kali dalam 1 minggu, masing-masing dari penagih yang berbeda, tapi membawa nama yang sama di sudut kiri, atas kertasnya. Jono Kredit Usaha. Wulan membaca angka-angka di kertas-kertas itu, lalu melipatnya kembali dengan rapi dan memasukkan ke dalam laci kasir tokonya. Buku catatan keuangan yang ia buka sesudahnya hanya memperkuat apa yang sudah ia tahu. 3 bulan berturut-turut pengeluaran melewati pemasukan, dan sisa saldo di rekening tidak akan cukup untuk menutup cicilan pokok bulan ini, apalagi bunganya. Toko kosmetik dan perhiasan imitasi milik Wulan berdiri di sudut barat Pasar Kliwon, di antara 2 kios kain. Papan namanya sudah pudar catnya di bagian atas, dan etalase kaca yang ia beli dengan kredit 2 tahun lalu masih menyimpan stok yang sama dari bulan lalu, karena perputaran tidak secepat yang ia harapkan. Saat Wulan membuka tokonya 4 tahun lalu dengan modal pinjaman pertama dari Pak Jono, pasar ini masih ramai dan persaingan belum sekeras sekarang. Sekarang ada 4 toko yang menjual barang serupa di dalam pasar yang sama. 2 di antaranya menjual lebih murah karena distributor mereka lebih besar. Pak Jono tidak mengirimkan surat lagi setelah 3 tagihan itu. Ia mengirimkan orangnya. Seorang laki-laki muda bertubuh besar yang datang setiap Selasa dan Jumat, duduk di bangku plastik yang ia bawa sendiri tepat di depan pintu toko Wulan, dan memandangi setiap calon pembeli yang mendekati. Pembeli-pembeli itu biasanya mengurungkan niat begitu melihat laki-laki itu duduk diam di sana dengan tatapan yang tidak ramah. Dalam 2 minggu kehadiran laki-laki itu, penjualan Wulan turun hampir 40%. Wulan tidak punya keluarga yang bisa dimintai tolong. Ayahnya sudah meninggal 10 tahun lalu, dan ia tidak punya saudara kandung. Hanya ibunya, Ratna, perempuan berusia 55 tahun, yang kesehatannya sudah menurun dan tidak bisa bekerja. Mereka tinggal berdua di rumah kecil di gang belakang pasar, rumah yang status kepemilikannya masih atas nama almarhum ayah Wulan dan tidak bisa dijaminkan untuk pinjaman baru. Pada malam ketika Wulan duduk sendirian di toko yang sudah tutup dan gelap dengan buku catatan keuangan di atas lututnya, ia menghitung semua kemungkinan yang ada dan tidak menemukan satupun yang bisa menyelamatkannya secara legal. Bank sudah menolak pengajuan kreditnya bulan lalu karena riwayat cicilan yang tidak lancar. Koperasi pasar tidak punya plafon pinjaman yang cukup besar. Kerabat terdekat tidak ada yang punya uang berlebih. Yang ada hanya 1 nama yang selama ini ia dengar dari pedagang-pedagang di pasar dengan suara diturunkan dan kepala sedikit dimiringkan. Mbah Ringgit yang tinggal di pinggiran desa di selatan pasar, di dekat pemakaman tua. Wulan mengenal nama itu sejak pertama kali ia berdagang di pasar ini. Dulu ia tidak pernah berniat mendatanginya. Sekarang ia tidak punya pilihan yang lebih baik. Wulan menutup tokonya lebih awal pada hari Kamis, sore berikutnya. Ia naik ojek ke tepi desa, turun di depan kebun singkong yang sudah kering daunnya, dan berjalan kaki ke selatan melewati jalan tanah yang hanya muat 1 motor. Pemakaman tua yang disebutkan orang-orang itu ada di sebelah kirinya ketika ia berjalan. Batu-batu nisan tua dengan ukiran nama yang sudah setengah. Terhapus hujan bertahun-tahun, pohon cemara kecil yang tumbuh tidak teratur di antara gundukan tanah, dan pagar tembok setinggi pinggang yang sudah berlumut hijau di sana-sini. Rumah Mbah Ringgit berdiri 20 meter dari pagar pemakaman, dipisahkan oleh sebidang tanah kosong yang ditumbuhi ilalang. Bangunan kecil itu berdinding bata tanpa plester, atapnya genteng tanah yang beberapa sudah retak, dan pagar halamannya dari bambu yang diikat kawat. Di depan pagar, pohon kamboja putih tumbuh rendah dan melebar, bunganya yang rontok menutupi tanah di sekitar batangnya. Pintu rumah itu terbuka sebelum Wulan menyentuh pagarnya. Mbah Ringgit, perempuan tua dengan rambut putih yang tidak diikat, jatuh di kedua sisi bahunya. Tubuhnya kecil, punggungnya sedikit membungkuk, tapi langkahnya ketika ia berjalan ke pintu tidak gontai. Ia berdiri di ambang pintu dan menatap Wulan dari atas ke bawah dengan mata yang tidak berbasa-basi. Wulan masuk ke dalam. Ruangan depan itu kecil dan penuh sesak. Rak kayu di dinding kiri penuh botol-botol kaca berbagai ukuran
Sebagian berisi cairan, sebagian berisi benda-benda padat yang tidak bisa dikenali dari jauh. Di meja kayu gelap di tengah ruangan ada mangkuk, tanah liat, lilin hitam yang sudah tinggal separuh, dan kepulan asap tipis dari satu batang dupa yang sudah hampir habis. Bau ruangan itu campuran kemenyan, tanah basah, dan sesuatu yang lebih sulit dinamai. Mereka duduk di atas tikar, berhadapan, dengan satu tungku kecil berisi bara menyala di tengah. Mbah Ringgit memulai bicara. Dukun tua itu menyebut nama Wulan, nama Pak Jono, angka utang yang mendekati akurat. Wulan duduk diam. Kemudian Mbah Ringgit menyebut nama kota, menyebut tahun, menyebut nama jalan tempat klinik kecil itu dulu berdiri. Wulan merasakan punggungnya menegang, tapi ia tidak mengubah ekspresi wajahnya. Mbah Ringgit tahu tentang malam di klinik itu, tahu tentang perempuan 17 tahun yang datang sendiri, membayar dengan uang dari menjual cincin perak, dan pulang sendiri ke kamar kos, dengan handuk basah di perutnya. Tidak ada orang lain yang tahu tentang malam itu. Wulan tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, termasuk ibunya. Tapi Mbah Ringgit tahu. Dukun itu melanjutkan tentang bajang keramat. Bukan tuyul biasa yang dijual dari dukun ke dukun. Ini adalah roh dari janin yang pernah menjadi milik Wulan sendiri, masih ada di alam antara, tidak dalam surga dan tidak dalam neraka, karena asal-usulnya yang tidak sempurna. Roh itu bisa dipanggil kembali, diberi wadah fisik, dan diberi tugas. Bajang ini tidak akan mencuri uang kertas dari dompet atau laci kasir. Makhluk dari alam barzah memiliki ketertarikan khusus pada benda berkilau, emas, berlian, batu mulia. Itulah yang akan ia cari dan bawa. Benda-benda itu akan mengalir ke tangan Wulan melalui berbagai cara. Syaratnya satu, setiap malam Jumat Legi, bajang harus diberi makan. Bukan makanan manusia. Ia membutuhkan darah dari nadi tuan atau anggota keluarga sedarah tuannya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, bajang akan mencari sendiri. Wulan tidak menjawab langsung. Ia duduk diam, menatap bara di tungku selama beberapa waktu. Kemudian ia mengangguk. Ritual itu berlangsung 3 malam kemudian. Mbah Ringgit membawa Wulan ke bangunan setengah roboh di pinggir kota, tempat yang tidak pernah Wulan ceritakan kepada siapapun dan tidak pernah ia kunjungi kembali sejak 12 tahun lalu. Dukun tua itu sudah tahu tempatnya tanpa petunjuk dari Wulan. Berjalan langsung ke halaman belakang bangunan itu di bawah satu lampu neon, luar ruangan yang cahayanya berkedip tidak stabil. Mbah Ringgit meletakkan botol kaca bening di atas tanah. Isi botol itu cairan kekuningan yang bergerak dengan gerakan melingkar yang sangat lambat, meski tidak ada yang menggerakkan dari luar. Dukun itu duduk berjongkok dan mulai berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Jawa, yang biasa Wulan kenal. Suaranya sangat pelan, mendekati bisikan dengan ritme yang monoton dan berulang. Wulan memotong telapak tangannya sendiri dengan silet kecil yang Mbah Ringgit keluarkan dari kantong. 3 tetes darah ia teteskan ke atas tutup botol. Darah itu tidak mengalir ke tanah. Ia meresap ke dalam kaca dari luar, masuk ke dalam cairan kekuningan yang langsung menjadi lebih keruh saat darah menyentuhnya. Botol itu berguncang, bukan karena angin atau sentuhan tangan. Botol itu bergerak sendiri dari dalam, mendorong dirinya ke depan, lalu menarik ke belakang di atas tanah. Dan dari dalamnya, keluar suara berfrekuensi sangat rendah yang tidak terdengar di telinga, tapi terasa langsung di tulang dada Wulan dan di dalam rongga matanya. Mbah Ringgit membungkus botol itu dengan kain hitam tanpa menyentuh kaca langsung, menyerahkannya ke Wulan dan memberikan instruksi cara menyimpannya. Kotak kayu yang dikunci rapat di tempat tanpa cahaya matahari langsung, jauh dari perabot besi yang besar. Instruksi tentang malam Jumat Legi. Buka tutup botol sebelum tengah malam, biarkan makhluk itu keluar sendiri, siapkan irisan di pergelangan tangan kiri, biarkan ia menyusu tidak lebih dari 1 jam, kemudian kembalikan ia ke botol dan tutup kembali. Wulan membawa botol itu pulang di dalam tas ranselnya. Duduk di jok belakang ojek, merasakan getaran sangat pelan dari dalam tas sepanjang perjalanan. Setibanya di rumah, ibunya sudah tidur.
Wulan masuk kamarnya dengan pelan, menyimpan botol di dalam kotak kayu yang sudah ia siapkan di dalam lemari, dan mengunci kotak itu. Getaran berhenti saat kotak terkunci. 7 hari pertama berjalan tanpa kejadian yang terlihat. Wulan membuka toko seperti biasa, melayani pembeli yang tidak banyak, mencatat pengeluaran dan pemasukan yang masih tidak seimbang. Orang suruhan Pak Jono datang pada hari Selasa dan duduk di bangku plastik seperti biasa. Pada hari ke-8, perempuan yang tidak dikenal Wulan datang ke toko dengan kalung emas tebal di tangannya. Perempuan itu meletakkan kalung di meja kasir, minta ditaksir, dan ketika Wulan bilang harganya rendah karena kadar emasnya tidak tinggi, perempuan itu mengangguk dan menjual tanpa banyak tawar. Matanya selama transaksi terlihat tidak fokus, sering memandang ke arah yang tidak ada apa-apa. 3 hari kemudian, seorang pria paruh baya datang dengan sepasang anting berlian. Di genggamannya, meminta ditukar uang tunai dan menerima harga Wulan yang jauh dari nilai pasar tanpa protes. Dalam minggu berikutnya, 4 orang lagi datang dengan perhiasan emas dalam kondisi yang serupa, mendatangi toko Wulan dengan tatapan yang tidak sepenuhnya hadir, menjual dengan harga yang ditentukan Wulan tanpa negosiasi, dan pergi. Pada akhir bulan pertama, Wulan menyimpan perhiasan emas senilai 5 kali lipat dari seluruh stok tokonya sebelumnya di dalam berangkas kecil di ruang belakang. Ia tidak memasang semuanya di etalase, hanya sebagian dicampur dengan stok imitasi di rak yang berbeda agar tidak terlalu mencolok. Harga yang ia pasang untuk emas-emas itu lebih murah dari toko emas resmi di kota, dan pelanggan mulai berdatangan. Nama toko Wulan mulai disebut-sebut di kalangan pedagang pasar dan ibu-ibu yang suka berburu perhiasan murah. Pelanggan dari desa tetangga mulai masuk. Kasir berbunyi lebih sering. Pada akhir bulan kedua, Wulan melunasi 1 cicilan pokok ke Pak Jono. Penagih itu berhenti datang, duduk di depan toko. Tapi di rumah, sesuatu berubah sejak malam pertama. Kotak kayu itu masuk ke dalam lemari. Ratna tidak pernah diceritakan apapun tentang kotak itu atau isinya. Perempuan berumur 55 tahun itu menjalani kesehariannya, yang sudah bertahun-tahun sama. Bangun sebelum subuh, salat, minum teh hangat di dapur, dan menyiram pot-pot tanaman herbalnya di halaman kecil. Siang hari ia menonton televisi atau berbaring beristirahat karena lututnya yang sudah tidak nyaman untuk diajak bergerak lama. Malam hari ia tidur pukul 9. Tapi pada malam ketiga setelah kotak ada di lemari Wulan, Ratna terbangun. Wulan yang sedang membaca di ruang tamu mendapati ibunya berdiri di tengah lorong antara 2 kamar, baju tidurnya longgar, rambutnya aut-autan, mata setengah terbuka. Ratna tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri dengan kepala mendongak ke atas menatap langit-langit. Wulan mendekatinya, memegang lengannya, dan memandunya kembali ke kamar. Ratna menurut tanpa kesadaran penuh, berbaring di kasur, dan tertidur kembali dalam hitungan menit. 2 malam kemudian, kejadian yang sama berulang, di jam yang sama. Wulan memandu ibunya kembali ke kasur untuk yang kedua kalinya, dan duduk di tepi kasur ibunya. Selama beberapa menit memastikan perempuan itu benar-benar tertidur. Ketika ia kembali ke kamarnya, dari arah langit-langit kamarnya, tepat di sudut tempat lemari berdiri, terdengar suara. Bukan suara yang bisa didefinisikan dengan mudah. Lebih ke getaran yang hadir di udara, sangat pelan, di frekuensi yang terasa di tenggorokan saat menelan ludah. Wulan mematikan lampu kamarnya dan berbaring menatap langit-langit sampai subuh. Pada akhir minggu pertama bulan kedua, Ratna mengeluhkan tidurnya terganggu setiap malam. Ia bilang ada suara-suara yang membangunkannya, suara yang tidak bisa ia gambarkan dengan tepat, tapi membuat ia tidak bisa tidur kembali setelahnya. Wulan membelikan obat tidur ringan dari apotek dan bilang mungkin itu pengaruh stres dan usia. Ratna meminumnya, tapi tetap terbangun. Malam Jumat Legi pertama tiba 18 hari setelah ritual. Wulan menunggu ibunya tertidur, memastikan tidak ada suara dari kamar Ratna selama 15 menit penuh. Kemudian, ia menutup pintu kamarnya sendiri, mengunci dari dalam, dan mengeluarkan kotak kayu dari dalam lemari.
Kunci kotak itu ia simpan di saku celana setiap hari. Ia membuka gembok, mengangkat penutup kotak, dan mengambil botol kaca. Cairan kekuningan di dalam botol bergerak lebih cepat dari biasanya saat tangannya menyentuh kaca botol, berputar-putar dengan orbit yang semakin mengecil, dan di dalam pusaran cairan itu ada bentuk yang tidak jelas tapi nyata. Tidak ada satu momen pun yang membuat bentuk itu terlihat dengan sempurna. Wulan duduk bersila di lantai dengan botol di depannya. Ia membuka tutup botol. Suhu kamar turun dalam hitungan detik. Napas Wulan keluar sebagai uap putih tipis yang langsung menghilang di udara. Dari mulut botol muncul gerakan. Jari-jari kecil sangat panjang, dengan kuku hitam yang teramat lancip. Mengait di bibir kaca botol dari dalam, menarik-narik, mengangkat tubuh yang ada di bawahnya. Wulan menatap makhluk yang keluar dari botol itu tanpa bergerak. Bajang itu kecil, cukup untuk digenggam dua tangan manusia dewasa. Kulitnya biru pucat, hampir abu-abu, dengan warna yang tidak rata di beberapa bagian. Kepala telanjang tanpa rambut, mata bulat besar yang seluruh bagiannya hitam, tanpa ada putihnya, menghadap ke depan dengan tatapan yang berat dan tidak bisa dibaca. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan deretan gigi kecil yang tajam. Wulan mengangkat pergelangan tangan kirinya dan menyayat dengan silet kecil. Bajang itu bergerak sangat cepat, tanpa suara langkah. Hampir tidak terlihat perpindahannya. Tiba-tiba sudah menempel di pergelangan tangan Wulan. Kedua tangannya mencengkeram, mulutnya menempel ke luka sayatan. Proses menyusunya membuat nadi di leher Wulan berdenyut keras dan teratur. Dan ada sensasi dingin yang mengalir dari tangan ke bahu. 50 menit kemudian, Wulan mendorong makhluk itu menjauh dengan ujung kain tebal. Bajang itu menatapnya sebentar. Kemudian masuk kembali ke botol. Wulan menutup botol dengan tangan yang tidak sepenuhnya stabil, mengunci kotak, dan meletakkan kotak kembali di dalam lemari. Ia duduk di tepi kasur selama beberapa menit, sebelum cukup kuat untuk berdiri. Di toko, Wulan terus berkembang selama bulan-bulan berikutnya. Ia membuka etalase khusus emas murni, memasang papan nama baru dengan cat kuning mencolok, dan mengikuti pameran bazar di kota kecamatan 3 kali dalam 1 semester. Pembeli dari berbagai desa berdatangan. Ia mempekerjakan 1 orang karyawan perempuan paruh waktu untuk membantu di jam-jam sibuk. Sementara itu, laporan kehilangan perhiasan bermunculan di desa-desa sekitar. Pertama, di desa Kalirejo sebelah timur. Seorang pedagang batik kaya yang berangkas besinya ditemukan terbuka tanpa bekas pembobolan apapun. Isinya berupa perhiasan emas. 3 generasi keluarga raib bersih. Kemudian di desa Mergayo, 2 km ke barat. Pasangan suami istri yang kotak perhiasan warisan mereka ditemukan kosong, meski pintu kamar terkunci dari dalam. Dan kuncinya masih ada di laci meja. Kemudian, seorang kolektor batu mulia di pinggiran kota yang koleksinya senilai ratusan juta menghilang dalam 1 malam tanpa jejak. Polisi datang, mencatat laporan, dan pergi tanpa kesimpulan. Tidak ada bekas masuk paksa, tidak ada saksi mata, tidak ada jejak yang bisa dilacak. Wulan mendengar cerita-cerita itu di pasar dari pembeli-pembelinya yang ikut membicarakan. Ia mengerutkan alis, menggeleng kepala, dan memberi komentar bahwa kemungkinan ada sindikat pencuri yang beroperasi di wilayah itu. Tidak ada yang mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan toko Wulan yang mendadak penuh dengan perhiasan emas berkualitas tinggi. Di rumah, kondisi Ratna memburuk dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter manapun yang mengujinya. Berat badannya turun 7 kg dalam 6 minggu, padahal pola makannya tidak berubah. Tekanan darahnya tidak stabil, terlalu tinggi di malam hari, dan turun di bawah ambang normal di pagi hari. Ia mulai sering merasa kedinginan di kamarnya sendiri, meski Wulan memeriksa dan suhu kamar itu normal. Lebih mengganggunya, ia terus terbangun di tengah malam. Bukan terbangun karena suara dari luar. Ia terbangun karena merasa ada tekanan di dadanya, tekanan yang sangat ringan tapi menetap, dan ketika ia terbangun, tekanan itu hilang. Ia tidak bisa tidur lagi setelahnya.
Wulan membawa ibunya ke dokter umum di kota kecamatan. Hasil lab yang keluar seminggu kemudian normal di semua parameter. Dokter memberikan suplemen penambah darah dan vitamin, menyarankan pola makan yang lebih teratur dan istirahat yang cukup. Tapi Ratna tidak bisa istirahat cukup, karena setiap malam ada sesuatu yang membangunkannya. Pada suatu malam, Ratna yang berjalan ke kamar mandi, lewat ruang tamu, berhenti di tengah ruangan. Ada sesuatu di sudut kanan ruang tamu, dekat lemari televisi, yang membuat Ratna tidak bisa meneruskan langkahnya. Ia berdiri cukup lama, menatap sudut itu, kemudian berbalik ke kamarnya dan duduk di tepi kasur dengan tasbih di tangan sampai suara azan subuh terdengar dari masjid. Keesokan paginya ia menunjukkan kepada Wulan 4 goresan paralel di dinding ruang tamu, setinggi sekitar 40 cm dari lantai, di permukaan plester keras yang tidak mungkin tergores oleh kuku manusia biasa. Masing-masing goresan memiliki kedalaman 1-2 mm dengan tepi yang tajam bersih. Wulan mencampur semen dan menambalnya sore itu. Ratna tidak bertanya kenapa Wulan tidak menampakkan keterkejutan. 3 minggu setelah goresan itu, Ratna melihat Bajang untuk pertama kalinya. Ia sedang berjalan dari kamar mandi, kembali ke kamarnya pada tengah malam, ketika ia melihat sesuatu bergerak di dinding lorong. Sosok kecil tanpa rambut, kulit pucat, bergerak dengan 4 anggota tubuh, menempel ke dinding. Kepala menghadap ke bawah, bergerak ke arah pintu kamar Wulan, dengan kecepatan yang jauh, melampaui kemampuan gerak makhluk seukurannya. Ratna berdiri di tengah lorong, tidak berteriak, tidak bergerak. Sosok itu masuk ke sela bawah pintu kamar Wulan yang tidak tertutup rapat. Ratna masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan duduk bersandar ke dinding dengan kedua lutut ditarik ke dada. Tasbihnya ia rapal sampai subuh tanpa berhenti. Keesokan harinya ia membeli 3 buah plakat kertas bertuliskan ayat-ayat pendek dan memasangnya di sudut-sudut kamarnya. Memasuki bulan ke-8, Bajang mulai berubah. Wulan menyadarinya pertama kali saat malam Jumat. Lagi berlangsung dan Bajang tidak mau kembali ke botol setelah 1 jam. Ia menggigit ujung kain yang Wulan gunakan untuk mendorongnya merobek kain itu dan kembali menempel ke pergelangan tangan Wulan yang sudah mulai pulih dari sayatan. Wulan membiarkannya. Ia tidak tahu harus melakukan apa selain itu. Ketika Bajang akhirnya kembali ke botol hampir 2 jam kemudian, Wulan harus berpegangan ke lemari untuk bisa berdiri. Kepalanya berputar dan pandangannya kabur beberapa menit. Ia makan roti dari dapur dan minum air 2 gelas sebelum bisa berjalan lurus. Sebulan kemudian, gembok kotak kayu ditemukan terbuka di lantai. Pada suatu Senin pagi, tutup botol kaca miring tidak tersegel sempurna. Wulan memeriksa isi botol dan cairan kekuningan di dalamnya berkurang dari sebelumnya. Bajang belajar membuka kunci sendiri. Dan ketika ia keluar sendiri tanpa Wulan yang membukakannya, ia pergi ke kamar Ratna. Ratna tidak pernah melihat Bajang langsung di dalam kamarnya, tapi ia selalu terbangun dengan tubuh yang lebih lelah dari saat ia memejamkan mata. Dan setiap bangun seperti itu, ia mendapati tenaganya habis bahkan untuk duduk tegak lebih dari beberapa menit. Di pagi hari setelah malam-malam itu, ia tidak bisa beranjak dari kasur sampai lewat tengah hari. Wulan melihat bundaran-bundaran kecil berwarna ungu kehitaman di leher dan lengan ibunya, bergerombol tidak teratur, seukuran bekas gigitan serangga, tapi dengan kedalaman warna yang berbeda dan tidak memudar dalam hitungan hari. Wulan pergi ke Mbah Ringgit. Dukun tua itu menerima Wulan tanpa terkejut. Mbah Ringgit menjelaskan bahwa ini adalah proses yang sudah bisa ia prediksi. Bajang tumbuh seiring dengan jumlah yang ia bawa untuk tuannya, dan semakin besar ia, semakin besar kebutuhannya. Darah dari pergelangan tangan Wulan tidak lagi mencukupi. Bajang butuh energi hidup, bukan sekadar darah, dan energi hidup yang paling mudah ia ambil adalah dari perempuan sedarah yang ada di dekatnya. Mbah Ringgit menyebutkan satu cara untuk memperlambat. Kotak wadah Bajang diganti dengan kotak berlapis timbal. Kontrak diperkuat dengan darah Wulan setiap minggu tanpa menunggu Jumat lagi. Tapi ini hanya memperlambat.
Menghentikan sepenuhnya berarti memutus kontrak. Dan memutus kontrak berarti Bajang kehilangan semua keterikatan dan menjadi bebas sepenuhnya tanpa aturan. Wulan pulang dengan kotak timbal yang baru dan 2 gembok besi tambahan dari Mbah Ringgit. Ia mengganti kotak lama, memindahkan botol ke kotak baru, mengunci dengan 2 gembok, dan mulai rutinitas baru. Setiap Kamis malam, ia mengiris sedikit pergelangan tangannya dan meneteskan 3 tetes ke penutup botol. Cara itu bekerja selama 4 bulan. Bajang tidak lagi keluar sendiri. Kamar Ratna menjadi lebih tenang, bundaran-bundaran ungu di leher, dan lengan ibunya memudar. Tidak hilang sempurna, tapi ukurannya mengecil. Tapi tubuh Ratna tidak pulih. Perempuan itu bertambah kurus, meski cara itu berhasil menghentikan Bajang dari mengakses kamarnya langsung. Ia berjalan lebih lambat, butuh pegangan di dinding untuk berpindah dari ruang ke ruang. Tanaman-tanaman herbalnya di halaman mengering satu persatu karena ia tidak lagi punya tenaga untuk menyiraminya setiap pagi. Wulan mendaftarkan ibunya ke dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit kota. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar hemoglobin Ratna sangat rendah. Pembuluh darah di lengannya memperlihatkan kerusakan yang tidak wajar untuk usianya, dan jantungnya berdetak dengan irama yang tidak sempurna. Dokter merujuk ke kardiolog dan menyarankan rawat inap untuk observasi lebih mendalam. Ratna menolak dirawat. Ia minta pulang ke rumah. Wulan tidak memaksanya. Memasuki tahun ketiga, mekanisme yang sudah Wulan bangun mulai tidak bertahan. Kedua gembok besi pada kotak timbal ditemukan patah dalam 1 malam. Bukan rusak karena aus, tapi patah di bagian batangnya dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan fisik yang bekerja dari luar kotak. Segel darah mingguan yang Wulan lakukan tidak lagi memberikan efek yang sama. Bajang sudah besar sekarang. Sebesar anak berusia 1 tahun, tapi dengan proporsi yang salah. Kepala terlalu besar, lengan terlalu panjang, jari-jari yang panjangnya tidak sesuai dengan ukuran tubuh keseluruhan. Gerakannya semakin cepat dan semakin senyap, tidak ada suara langkah, tidak ada suara gesekan. Hanya ada kehadirannya yang tiba-tiba sudah di tempat yang berbeda dari detik sebelumnya. Pada suatu malam, Wulan membuka pintu kamar ibunya untuk memeriksa dan mendapati Bajang duduk di atas kasur di sisi kiri tubuh Ratna yang sedang tidur. Makhluk itu tidak menyentuh Ratna, tapi kedua tangannya yang berkuku panjang terbuka menghadap ke atas, di atas dada ibunya, dan ada sesuatu yang mengalir antara dada Ratna dan kedua tangan makhluk itu, tidak terlihat oleh mata tapi memberikan efek yang terasa. Gerakan dada Ratna saat bernapas menjadi semakin dangkal dengan setiap detik yang berlalu. Wulan memasuki kamar dan mendekati kasur. Bajang berbalik dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti, gerakan mata dan mencengkeram kedua pergelangan tangan Wulan, kuku-kukunya menembus kulit, sampai darah keluar di 4 titik. Wulan menarik tangannya dan mundur ke pintu. Bajang menatapnya dari atas kasur, tidak bergerak lebih lanjut, hanya menatap. Wulan menutup pintu dan berjalan ke dapur. Ia duduk di bangku dapur, membuka rekening di ponselnya, melihat angkanya. Cukup untuk membeli rumah sederhana, cukup untuk bertahan bertahun-tahun tanpa kerja. Tapi tidak cukup kalau ia harus mulai dari nol lagi dengan catatan buruk dari Pak Jono yang masih ada. Dan ibunya ada di dalam kamar itu, bernapas semakin dangkal setiap malamnya. Ratna jatuh dari kasurnya pada dini hari Rabu. Suara benturannya membangunkan Wulan. Ia berlari ke kamar ibunya dan mendapati Ratna tergeletak di lantai dengan posisi miring, mata terbuka penuh tapi tidak fokus, dan napasnya pendek-pendek. Wulan memanggilnya dan perempuan itu merespons dengan suara yang sangat lemah. Wulan menelpon 119. Di IGD rumah sakit setempat, tekanan darah Ratna berada di angka yang membuat perawat langsung memanggil dokter jaga. Kadar oksigen darahnya rendah. Mereka memasang infus, oksigen, dan memasukkan Ratna ke bangsal rawat inap tanpa memberi Wulan pilihan untuk menolak kali ini. Wulan duduk di bangku lorong rumah sakit selama lebih dari 3 jam. Ketika dokter keluar dengan hasil lab awal, ekspresinya menunjukkan kebingungan yang tidak tersembunyikan.
Hampir seluruh parameter pemeriksaan darah Ratna menunjukkan defisiensi besar. Sel darah merah, sel darah putih, trombosit, semuanya rendah di bawah ambang normal yang sehat. Kondisi ini, menurut dokter, tidak muncul dalam hitungan minggu tanpa sebab struktural yang jelas. Dokter menyebut kemungkinan kelainan sumsum tulang dan menyarankan biopsi. Wulan menandatangani lembar persetujuan dan pulang ke rumah. Bajang ada di ruang tamu saat Wulan masuk rumah malam itu. Ini pertama kalinya Bajang berada di luar area kamar-kamar. Ia duduk di atas meja ruang tamu, di antara remote televisi dan gelas teh yang belum dicuci. Kedua tangannya menggaruk-garuk permukaan meja dengan kuku hitamnya, meninggalkan jalur-jalur dalam di kayu. Matanya mengikuti pergerakan Wulan dari pintu masuk sampai Wulan berhenti di tengah ruangan. Wulan berbalik, masuk ke kamarnya, dan mengunci pintu dari dalam. Suara cakaran di permukaan meja ruang tamu terdengar selama hampir 2 jam. Kadang berhenti beberapa menit lalu mulai lagi. Kemudian berhenti sepenuhnya. Kemudian dari bawah kasur Wulan sendiri, getaran rendah itu mulai terasa di lantai, naik ke tulang-tulang kaki Wulan yang berdiri di tepi kasur, masuk ke sendi-sendi lututnya. Wulan tidak tidur. Ia duduk di lantai dengan punggung bersandar ke pintu kamar yang terkunci, menatap bagian bawah kasurnya yang gelap, sampai cahaya pagi mulai merembes dari celah jendela. Sore berikutnya, Wulan ke rumah Mbah Ringgit. Dukun tua itu berdiri di ambang pintu dan tidak mempersilakan masuk. Mbah Ringgit menyatakan bahwa kontrak yang sudah berjalan 3 tahun dengan Bajang yang sudah sebesar ini tidak bisa dibatalkan dengan ritual biasa. Energi yang sudah diserap Bajang, kebebasan yang sudah ia nikmati, semuanya sudah terlalu besar untuk bisa dikembalikan ke posisi awal. Ada satu cara yang ada di luar ritual biasa: hancurkan wadahnya, pecahkan botolnya. Kalau botol hancur, Bajang tidak punya tempat untuk kembali, dan harus mencari keseimbangannya di alam yang bukan miliknya. Tapi itu berarti Bajang bebas sepenuhnya, tidak terikat pada siapapun dan tidak tunduk pada aturan apapun. Mbah Ringgit menutup pintu. Wulan berdiri di depan pintu tertutup itu selama hampir 1 menit. Kemudian berjalan kembali ke jalan. Ia tidak langsung pulang ke rumah. Ia naik ojek ke toko, masuk ke ruang belakang, dan membuka brankas. Ia mengeluarkan semua perhiasan yang tersimpan di sana dan memasukkannya ke dalam tas kain. Kemudian ia ke bank terdekat, menarik uang tunai dalam jumlah besar, dan memasukkan uang itu ke dalam tas yang sama. Kemudian ia pulang ke rumah, masuk ke kamarnya, dan mengambil kotak timbal dari dalam lemari. Ia memasukkan kotak itu ke dalam tas ransel besarnya, bersama kunci-kuncinya. Ia berpakaian rapi, makan sedikit, dan duduk di tepi kasur sampai jam menunjukkan pukul 9 malam. Rencananya sederhana. Kembali ke Mbah Ringgit, memaksa dukun tua itu memberikan jalan lain, atau ia akan memecahkan botol itu sendiri dengan tangannya dan menghadapi apapun yang terjadi setelahnya. Tidak bisa membiarkan ibunya terus terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang tak bisa ditangani oleh dokter. Ia menyandang ransel dan keluar. Rute ke rumah Mbah Ringgit melewati jembatan kerajaan, jembatan beton tua di atas kali Prayan. Sungai itu deras malam itu. Musim hujan yang sudah masuk, bulan kedua, membuat airnya penuh dan mengalir cepat. Suaranya terdengar jelas dari atas jembatan. Jembatan itu hanya cukup untuk 1 mobil, dengan pagar besi berkarat di kanan kiri yang sebagian sudah bengkok. Lampu jalan di jembatan itu mati dan tidak pernah diperbaiki, sehingga bagian tengah jembatan menjadi titik tergelap dalam jarak beberapa ratus meter. Wulan menyalakan senter dari ponselnya dan berjalan ke tengah jembatan. Tas ranselnya mulai bergetar ketika ia mencapai titik tengah jembatan. Bukan getaran kecil yang biasa, ini getaran penuh yang semakin kuat setiap beberapa langkah, membuat tali ransel bergetar di bahunya, dan punggungnya merasakan getaran itu menembus lapisan kain. Wulan mempercepat langkahnya, tapi baru 2 langkah lebih jauh, tali ransel menarik ke bawah dengan kuat, berat yang tiba-tiba jauh lebih besar dari seharusnya, membuat bahunya tertarik ke belakang. Ia berhenti, berusaha melangkah lagi. Tali menarik lebih keras.
Dari dalam ransel terdengar suara cairan yang bergolak di dalam wadah tertutup, suara kaca yang bergesekan dengan logam, dan suara ketukan dari dalam dinding kotak timbal yang semakin cepat dan semakin keras. Kemudian kotak itu menjadi panas. Bukan panas biasa. Panas yang menembus kain ransel dan menyengat kulit punggung Wulan dalam hitungan detik, memaksanya meraih tali ransel dan mencoba melepaskan diri dari ransel itu. Ia memutar badannya, berusaha melepas tali dari bahu. Ransel itu meluncur dari bahunya dan jatuh ke lantai beton jembatan. Dari dalam ransel yang terbaring di lantai jembatan, itu terdengar satu suara. Suara kaca yang pecah, bersih dan tajam. Diikuti suara cairan yang tumpah ke dalam rongga tertutup kain ransel. Wulan mundur 2 langkah. Ransel di lantai bergerak. Kain di satu sisi membusung keluar, terdorong dari dalam. Kemudian kain itu terobek, robekan memanjang dari dalam. Bukan dari luar, jalurnya tidak rapi tapi konsisten ke satu arah. Dan dari robekan itu mengalir cairan kekuningan yang baunya langsung menguasai udara di atas jembatan. Bau anyir bercampur sesuatu yang lebih tua dari itu. Bau yang tidak ada di kategori bau yang pernah Wulan kenal sebelumnya. Cairan itu menyebar di lantai beton, bergerak menuju sepatu Wulan. Wulan mundur 1 langkah lagi. Dari robekan ransel, tangan kecil dengan jari-jari sangat panjang dan kuku hitam yang bengkok muncul pertama. Mengait ke tepi robekan kain dari dalam, menarik, memperlebar lubang. Kepala muncul berikutnya, kepala besar tanpa rambut, dengan mata hitam penuh yang menangkap sedikit cahaya ponsel Wulan dan memantulkan kilatan yang bukan pantulan cahaya biasa. Bajang keluar dari ransel sepenuhnya dan berdiri tegak di atas lantai jembatan. Ia besar sekarang, sebesar anak 2 tahun, dan bisa berdiri dengan 2 kakinya meski posturnya tidak benar. Kepala terlalu berat di atas leher yang terlalu tipis, lengan terlalu panjang, menggantung hampir menyentuh lantai. Jari-jari kaki mencengkeram celah-celah beton dengan kuku hitamnya. Mata hitam itu menatap Wulan. Wulan merasakan kedua kakinya tidak bisa bergerak. Bukan karena rasa takut yang membekukan otot, tapi karena sesuatu yang fisik mencengkeram kedua pergelangan kakinya dari bawah beton, menahan. Ia mencoba mengangkat kaki kirinya, tidak bisa. Kaki kanannya, tidak bisa. Ia mencoba berteriak. Suara yang keluar hanya setengah volume. Terpotong di udara sebelum bisa mencapai jarak yang berarti. Bajang berjalan ke arahnya, langkahnya tidak terburu. Kuku-kukunya mengetuk beton dengan suara kecil yang teratur. Makhluk itu berhenti, tepat di depan Wulan, berdiri di ketinggian lutut Wulan, dan mendongak menatap wajah Wulan dari bawah, dengan mata yang tidak pernah berkedip. Mulutnya membuka. Yang keluar bukan suara yang dihasilkan oleh mulut dan pita suara. Suara itu muncul langsung di dalam kepala Wulan, di ruang di balik matanya, di antara jaringan yang tidak ada namanya. Suara yang terasa sebagai kombinasi tangisan bayi, berfrekuensi rendah dan getaran yang lebih tua dari itu. Suara itu membawa makna. Makna tentang 12 tahun lalu, tentang klinik kecil, tentang keputusan yang Wulan buat saat ia berumur 17 tahun dan tidak pernah menyesalinya sampai malam ini, tentang fakta bahwa ia membuang makhluk ini 12 tahun lalu demi nama baik, dan sekarang ia ingin membuangnya lagi demi keselamatan ibunya. Bajang tidak akan membiarkan itu terjadi untuk yang kedua kali. Wulan merasakan lututnya menyentuh beton jembatan yang dingin dan basah. Ia tidak bisa mempertahankan dirinya berdiri. Bajang memanjat naik ke dadanya, mencengkeram kerah baju Wulan dengan kuku-kukunya yang menembus kain dan menyentuh kulit di bawahnya. Mengangkat wajahnya sampai jarak antara mata hitam itu dan wajah Wulan hanya beberapa sentimeter. Udara di antara mereka terasa sangat dingin. Bajang membuka mulutnya lebih lebar dari proporsi normal wajahnya. Sudut-sudut mulutnya terbuka, melampaui batas yang seharusnya, memperlihatkan 2 baris gigi kecil yang sangat tajam. Dan ia menggigit. Pukul 6 pagi keesokan harinya, seorang bapak yang hendak memancing berjalan ke bawah jembatan kerajaan, melalui jalan setapak di tepi sungai, dan melihat seseorang terbaring di tepi air. Ia mendekat, mundur, mendekat lagi. Jenazah perempuan yang ia temukan itu masih berpakaian lengkap,
wajahnya tidak rusak dan masih bisa dikenali. Rambutnya basah dan terurai di tanah, tapi bagian perutnya membesar ke atas secara tidak wajar, bulat padat terdorong keluar, tonjolan yang secara anatomi mustahil pada perempuan, dengan postur setipis dan sekurus tubuh yang ada di depannya. Ia menelepon polisi. Tim forensik yang datang kemudian bekerja selama hampir 2 jam. Di lokasi, sebelum pemindahan jenazah, tidak ada luka benda tajam di permukaan tubuh. Tidak ada bekas perkelahian atau pembunuhan konvensional. Perut yang membesar itu, ketika pemeriksaan lebih lanjut dilakukan di kamar forensik, tidak berisi apapun. Rongga perutnya kosong dari semua organ yang seharusnya ada, bukan karena diangkat secara bedah, karena tidak ada bekas irisan di kulit. Isinya tidak ada, habis. Dan kekosongan itulah yang membuat dinding perut Wulan terdorong keluar membentuk tonjolan yang besar. Di tangan kanannya, Wulan menggenggam pecahan kaca bening yang sisinya tajam dan masih berminyak oleh sisa cairan kekuningan yang sudah mengering berwarna coklat tua. Berkas kasus kematiannya dicatat sebagai tidak wajar dengan penyebab tidak diketahui. Berkas itu tidak pernah ditutup dan tidak pernah terselesaikan. Di bangsal rawat inap rumah sakit, dokter jaga yang memeriksa monitor kamar Ratna pada pukul 3.27 pagi mencatat waktu henti jantung. Suster yang masuk mendapati Ratna dalam posisi rapi di kasur, matanya terpejam sempurna, tangannya di sisi tubuh. Tidak ada tanda perjuangan, tidak ada perubahan posisi dari terakhir kali suster masuk. Kondisi tubuh Ratna tampak tenang, tapi kulitnya sangat kering, menempel langsung ke tulang di bawahnya. Dan beratnya ketika 2 petugas memindahkannya ke brangkar, terasa jauh lebih ringan dari angka yang tercatat di timbangan malam sebelumnya. Dokter mencatat penyebab kematian: henti jantung mendadak akibat komplikasi anemia berat, dengan penyebab dasar tidak teridentifikasi. Ratna dan Wulan meninggal pada malam yang sama, dengan selisih waktu yang tidak bisa dipastikan, karena tidak ada saksi mata di lokasi kematian Wulan. Toko Wulan di Pasar Kliwon dikunci oleh pihak berwenang pada hari ketiga setelah kematiannya, setelah tidak ada ahli waris yang datang mengurus. Karyawan perempuan paruh waktu yang datang ke pasar setelah mendengar berita berhenti di depan toko, melihat ke dalam melalui kaca etalase yang berdebu, dan pergi. Ia melihat cairan hitam di lantai di balik pintu, mengalir keluar dari bawah pintu ruangan belakang. Petugas yang akhirnya masuk 3 hari kemudian, mendapati cairan hitam pekat itu sudah menggenang di hampir seluruh lantai ruang belakang, meresap ke sela-sela meja kasir, menggenangi kaki-kaki rak etalase. Brankas kecil di ruang belakang terbuka dan isinya tidak ada. Tidak ada perhiasan, tidak ada uang tunai, tidak ada apapun selain genangan cairan hitam itu yang berbau sangat busuk. Bau yang membuat petugas bertahan di dalam toko tidak lebih dari 3 menit tanpa keluar mengambil napas. Sampel cairan yang dikirim ke lab menghasilkan laporan yang diminta ulang 2 kali oleh petugas, karena ia tidak percaya hasil pertama. Komponen utama cairan itu darah manusia yang sudah sangat terdegradasi, sudah teroksidasi penuh, dan terdekomposisi pada tingkat yang tidak konsisten dengan darah segar. Semua perhiasan emas dan batu mulia yang bernilai miliaran rupiah tidak ada bekasnya dimanapun. Toko itu tidak dibuka kembali, penyewa baru tidak ada yang datang. Bahkan ketika biaya sewa diturunkan jauh di bawah harga pasar oleh pengelola kios, bangunannya ditinggalkan. Cat dindingnya mengelupas dalam tahun pertama. Kaca-kaca etalasenya berdebu tebal, dan beberapa sudah retak di sudutnya. Gembok di pintu toko berkarat merah kecoklatan. Lantai di dalam sudah bernoda permanen dari cairan yang pernah menggenang di sana. Pedagang-pedagang di kios-kios sekitarnya tidak ada yang secara terang-terangan membicarakan toko itu, tapi mereka juga tidak memasang lapak terlalu dekat dengan sisi yang berbatasan langsung dengan bangunan tua itu. Alasannya mulai menjadi jelas beberapa tahun setelah kematian Wulan. Ketika pedagang-pedagang yang mempunyai kios di sisi barat pasar mulai bercerita satu sama lain tentang hal yang mereka dengar secara terpisah tapi konsisten deskripsinya.
Setiap malam setelah pasar tutup dan semua orang pulang, ketika ganggang di dalam pasar sudah gelap dan sepi dan hanya bunyi jangkrik yang tersisa, dari dalam bangunan yang digembok itu keluar dua suara. Suara pertama, tawa anak kecil yang melengking tinggi. Bukan tawa yang terdengar takut atau sedih. Tawa yang terdengar seperti menikmati sesuatu. Diikuti bunyi benda-benda logam yang dibenturkan satu sama lain dalam ritme tidak teratur. Gelang-gelang yang dipermainkan, kalung yang diadu, benda berkilau yang dimainkan tangan-tangan kecil di dalam ruang yang gelap. Suara kedua, perempuan yang menyanyikan lagu pengantar tidur. Melodinya dikenal, iramanya tidak. Nada naik turun di tempat-tempat yang salah, putus-putus di tengah kalimat, diulang dari awal, putus lagi. Dan di sela-sela melodi lagu yang terus diulang itu ada suara isak tangis. Perempuan dewasa yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika lagu itu sedang dinyanyikan. Dua suara itu berlangsung bersamaan, saling menumpuk. Tawa anak dan tangis ibu di ruang yang sama, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan dari mana yang lebih dekat, karena keduanya terasa datang dari semua arah, sekaligus saat seseorang mencoba mendekat ke dinding bangunan tua itu. Tidak ada yang pernah mencongkel gembok pintu toko untuk memastikan. Tidak ada yang perlu memastikan. Wulan tidak berhasil membuang anaknya untuk yang kedua kalinya. Kali pertama, ia membuangnya demi nama baik di usia 17 tahun. Kali kedua, ia mencoba membuangnya lagi demi keselamatan. Dan kali itu, ia tidak sampai ke tujuan. Di dalam bangunan tua bergembok itu, di antara rak-rak berdebu dan etalase kaca yang tidak pernah lagi diisi, dua jiwa terikat satu sama lain dalam putaran yang tidak bisa dihitung panjangnya. Satu jiwa bermain dengan benda-benda berkilau yang tidak akan habis. Tawa dan kerusuhannya mengisi kegelapan ruangan tanpa henti. Satu jiwa menyanyikan lagu yang tidak pernah selesai, menangis di antara nada-nada yang tidak pada tempatnya, mengasuh anak yang pernah ia tolak demi harta. Selamanya.